Perkenalkan, nama saya Nesti Kurniawati Dawala dengan NIM 112023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan data berkelompok lanjutan. Kuartil berkelompok menyebutkan ada 3 buah kuartil, yakni kuartil pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing disingkat dengan K1, K2, dan K3. Pemberian nama ini dimulai dari nilai kuartil paling kecil. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori kuartil tunggal dan berkelompok. Selain itu, Ridwan juga menerangkan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi. Yang pertama, menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, menghitung rentang. Ketiga, jumlah kelas dan panjang kelas intervalnya. Desil berkelompok adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Terdapat 9 desil, yaitu D1 sampai D9. Cara mencari desil mirip dengan mencari kuartil, namun berbeda pada pembagiannya. Desil dapat dihitung pada data tunggal maupun data berkelompok. Untuk data berkelompok, diperlukan tabel distribusi frekuensi agar perhitungan lebih mudah. Langkah-langkahnya: yang pertama, menyusun data dari terkecil hingga terbesar. Kedua, menghitung rentang. Ketiga, menentukan jumlah kelas. Dan keempat, menentukan panjang interval kelas. Persentil berkelompok adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Terdapat 99 persentil, yaitu PS1 sampai PS99. Perhitungan persentil memerlukan tabel distribusi agar lebih mudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menyusun data dari terkecil hingga terbesar. Kedua, menghitung rentang. Ketiga, menentukan jumlah kelas. Keempat, menentukan panjang interval kelas. Rumus perhitungan desil: KN sama dengan kuartil KN, BB sama dengan batas bawah dalam, interval yang mengandung nilai kuartil yang dicari, 1 per N sama dengan 1 per data kuartil, N sama dengan jumlah keseluruhan. FD merupakan frekuensi yang berada di dalam kolom interval, CFD merupakan angka yang berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi, dan I merupakan lebar kelas. Rumus perhitungan kuartil: DN sama dengan D sig ke N yang akan dicari, misalnya D5, D9, D6, dan seterusnya. BB merupakan batas bawah interval. N per 10 sama dengan N adalah desil ke N yang disesuaikan. N merupakan jumlah keseluruhan data. FD frekuensi yang berada dalam kolom interval. CFD angka yang berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi. I merupakan lebar kelas. Rumus perhitungan persentil: PN sama dengan persentil KN yang akan dicari, misal P10, 20, dan seterusnya. BB merupakan batas bawah interval. N per 10 sama dengan N adalah desil ke N yang disesuaikan dengan PN. N merupakan jumlah keseluruhan data. FD merupakan frekuensi. I merupakan lebar kelas. CFD adalah angka yang berada bawah kolom interval. Kesimpulan: kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran letak data dalam statistik yang digunakan untuk memahami sebaran data berkelompok. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil menjadi 10, dan persentil menjadi 100. Ketiganya membantu menentukan posisi suatu data dalam distribusi dan memiliki rumus perhitungan yang serupa, melibatkan tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif, frekuensi kelas, dan panjang bawah interval kelas. Baik, di sini kita akan membahas soal kasus yang pertama. Menurut makalah, fungsi utama penggunaan kuartil berkelompok dalam analisis data statistik adalah: A. Menentukan rata-rata dari semua data. B. Menunjukkan nilai tertinggi dari data. C. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. D. Menghitung simpangan baku dari data. E. Menentukan hubungan antar dua variabel. Jawabannya C. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil digunakan untuk menunjukkan posisi data dalam sebaran dan membagi data menjadi 4 bagian sama besar, yaitu Q1, Q2, dan Q3.
Soal kasus kedua, salah satu kelebihan desil berkelompok dibandingkan dengan kuartil adalah A. Memberikan pembagian data lebih sedikit, B. Lebih akurat untuk data tunggal, C. Menunjukkan sebaran data yang lebih detail karena dibagi menjadi 10 bagian, D. Hanya digunakan untuk data kecil, E. Tidak memerlukan distribusi frekuensi. Jawabannya adalah C. Menunjukkan sebaran data yang lebih detail karena dibagi menjadi 10 bagian. Desil membagi data menjadi 10 bagian D1 sampai D9 sehingga analisis distribusinya lebih detail dibandingkan kuartil yang hanya membagi menjadi 4 bagian. Soal kasus ketiga, di sini sudah tertera beberapa data. Hitunglah Q3 yang berkelompok pada data di atas. A 3/4N sama dengan 3/4N 10 sama dengan 30. B. BB sama dengan 49,5. C. CFD sama dengan 28. D. FD sama dengan 2. E. I sama dengan 5 dari 50 hingga 54 dan 5. Jadi jawabannya adalah 54,5. Ketiga sama dengan BB tambah 3/4N dikurang CFB per FD kali I, maka 49,5 ditambah 5 sama dengan 54,5. Baik, perkenalkan nama saya Nisti Kunirwati Dawele dengan NIM 10202310. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan ukuran variasi data berkelompok. Rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari harga mutlak jumlah total dari selisih data untuk data tunggal atau titik tengah data untuk data berkelompok dengan rata-ratanya. Ukuran simpang rata-rata ini berguna untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Simpangan rata-rata berkelompok diperoleh dari hasil perkalian masing-masing frekuensi data dengan nilai mutlak selisih data dan rata-rata dibagi menjadi total frekuensi. Rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikurang X bar FI per sigma N I sama dengan 1 kali FI. SR adalah simpangan rata-rata, N merupakan banyak data, FI merupakan frekuensi data ke I, X bar sama dengan rata-rata, XI sama dengan data ke I. Simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari ratanya simbol simpang baku populasi yaitu Q atau QN. Sedangkan untuk sampel yaitu SD atau QN1. Simpangan baku untuk data berkelompok atau data distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus simpangan baku yang dimana S merupakan simpangan, F frekuensi kelompok ke I, X merupakan nilai tengah dari kelas ke I, EF sama dengan jumlah total frekuensi. Varians memiliki sedikit kesamaan dengan simpangan rata-rata, yakni sama-sama menggunakan selisih antara semua nilai data dan nilai rata-rata. Namun yang menjadi perbedaan adalah simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak dari selisih nilai data, sedangkan varians menggunakan kuadrat dari selisih nilai data. Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Simbol varians populasi yaitu Q2 atau Q2N
sedangkan simbol untuk sampel yaitu S. Varians untuk populasi lebih dari 30 yaitu Q2 sama dengan varians populasi, F yaitu frekuensi, X yaitu titik tengah kelas, U sama dengan min atau rata-rata populasi, N merupakan jumlah data. Untuk varians populasi kurang dari 30 yang dimana S2 sama dengan varians populasi, F merupakan frekuensi, X merupakan titik tengah kelas, X bar sama dengan min sampel, N 1 sama dengan derajat kebebasan. Uji normalitas mengemukakan pendapat bahwa uji normalitas merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nilai sigma atau signifikasi atau nilai probabilitas kurang 0,05 maka distribusi adalah tidak normal. Sedangkan jika lebih dari 0,05 maka distribusi adalah normal. Setelah uji normalitas dilakukan selanjutnya data diolah menggunakan uji beda dua sampel berpasangan dengan ketentuan. Apabila data berdistribusi normal digunakan uji P atau paired sample t-test, dan apabila data tidak berdistribusi normal digunakan uji Wilcoxon-Signat rank test. Skewness biasanya disebut juga dengan istilah kemencengan. Kemencengan ini dapat dilihat dari bentuk kurva apakah simetris, menceng ke kiri atau ke kanan. Kemencengan suatu kurva akan sangat ditentukan oleh perbandingan min, median, dan modusnya. Kemencengan data arah ke kiri menandakan bahwa nilai modus lebih besar dari nilai min atau rata-rata. Kemencengan data ke arah kanan menandakan bahwa nilai min lebih besar daripada nilai modus. Koefisien kemencengan person diperoleh dari selisih rata-rata dengan modus yang dibagi dengan simpangan baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus yang dimana SK merupakan koefisien kemencengan, X bar merupakan rata-rata hitung, MO yaitu modus, MD yaitu median, S yaitu standar deviasi. Kurtosis disebut juga dengan keruncingan, yakni keruncingan kurva dan sekaligus menggambarkan titik puncak suatu kurva. Tingkat keruncingan dari suatu distribusi diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Bentuk keruncingan terdiri dari 3 macam, yakni leptokurtik yang merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif lebih tinggi dengan nilai keruncingan besar dari 3, platik kurtik yang mengandung makna sama dengan istilahnya yakni plat atau data di mana puncaknya hampir mendatar dengan nilai keruncingan kecil dari 3. Kesimpulan, simpangan rata-rata menggambarkan rata-rata jarak tiap data terhadap nilai rata-rata, berguna untuk menilai stabilitas suatu data seperti tinggi badan, berat badan, atau kadar gizi individu dalam populasi. Simpangan baku menunjukkan seberapa besar rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya. Varians adalah kuadrat dari simpangan baku dan digunakan untuk mengetahui tingkat variasi atau keragaman data secara matematis. Baik, di sini saya akan membahas beberapa soal serta pembahasannya. Yang pertama, diketahui kadar lemak tubuh min sama dengan 22, median 21, modus 20. Bagaimana bentuk distribusinya? A. Menceng ke kiri, B. Menceng ke kanan, D. Simetris, D. datar, E. Tidak bisa ditentukan. Jawabannya yaitu B. Jika min, median, modus, maka distribusi positif skewness menceng ke kanan. Soal kedua, data dari simpangan baku yaitu 6,78. Berapa nilai variasinya? A. 6,78, B. 13,56, C. 32, D. 45,67, E. 46,00. Jawabannya yaitu D. 45,67 yang dimana S
kuadrat sama dengan 6,78 kuadrat, maka hasilnya 45,67. Soal ketiga, diketahui Q3 75, Q1 45, P90 95, dan P10 sama dengan 40. Hitung koefisien kurtosis. A 0,5, B 1,0, C 2,0, D 3,0, E 4,0. Jawabannya yaitu A 0,5. Dengan rumus KK sama dengan P90 dikurang P10 per 2 kali Q3 kurang 1. Maka KK sama dengan 95 kurang 40 per 2 kali 75 dikurang 40. Maka hasilnya 0,916 sama dengan 0,9.